Terlihat mereka semua mengamati Kang Hanso. Kang Hanso dia bergumam, ini pasti jejak dari mermaid darat. Mereka tidak cepat, tapi jika terkena racun pelumpuhnya, tidak akan sulit bagi mereka untuk memotong tubuh kami. Tapi aku punya rencana. Kang Hanso dia tersenyum. Di sisi Taisung dia sedikit jengkel dengan tingkah Kang Hanso. Berhenti bertingkah seperti tahu segalanya. Kang Hanso dia perlahan berdiri. Dia pun berjalan dan sudah membuat rencana. Ikuti aku. Kalian akan terkejut saat melihatnya. Kemari dan bantu aku. Mereka yang mendengar itu tentu saja bingung. Apa yang akan Kang Hanso lakukan? Tidak lama setelahnya, terlihat beberapa botol dengan kain dijadikan sebagai sumbu. Kami tak punya bensin, tapi harusnya ini sudah cukup. Yumehe yang melihat itu dia bertanya, bom api, jangan bilang ini semua dari Tuserba tadi. Taisung mengambil satu dan memperhatikan, apa ini juga kekuatan super? Nyaman sekali bagimu. Pasti kau lebih menyukai dunia ini dibanding dunia asli kita kan? Maksudku, kau bebas melakukan apapun. Jika aku punya kekuatan semacam itu. Namun Kang Hanso memandanginya dengan hasutan dan perkataan Keldian dan Eres. Keldian mengingatkan untuk membunuh saja. Namun Eres mengatakan tidak dan jangan membunuh. Taisung yang melihat tatapan Kang Hanso dia terkejut. Kenapa kau melihatku seperti itu? Apa aku mengatakan hal yang salah? Kang Hanso hanya bisa menghela napasnya. Ia pun menyuruh mereka untuk mendengarkannya dan akan menjelaskan rencananya. Ketika satu orang melempar bom apinya, tiga orang lainnya akan maju dan menyerang. Yang ada di depan akan diprioritaskan untuk menerima ran. Taisung yang melihat apa yang dilakukan Kang Hanso dia mengejek. Ah, kau sungguh buruk dalam menggambar. Kalau begitu, aku akan memimpin. Orang yang kompeten harus melindungi garis depan kan? Lalu Kang Hanso bertanya, siapa yang akan melempar bom apinya? Sang Jin dan Yumehe mengangkat tangannya bersamaan. Melihat mereka berdua mengangkat tangan, Kang Hanso melanjutkan, cepat putuskan, siapa yang akan melemparnya? Sang Jin dia bergumam, berdebat dengan Mihe itu agak... Tapi Kang Hanso yang melihat itu dia berkata, kalau begitu, kalian bisa gantian. Setelah sudah diputuskan, mereka pun berjalan. Saat mereka berjalan, Sang Jin bergumam, sejauh mana kami berjalan? Aku juga tak bisa bilang mau kembali karena sudah sejauh ini. Aku ikut karena tidak mau ditinggalkan. Tapi, apa mereka tidak keberatan dengan ini? Dia pun memandangi Yumehe. Melihat Yumehe yang gemeteran, yang sepertinya juga ketakutan, itu membuat Sang Jin terkejut. Namun tiba-tiba peringatan dari Kang Hanso membuat mereka terkejut. Waspada, mereka datang. Suasana di depan mereka berubah mencekam. Mihe, lemparkan botolnya menuju sumber suara. Perintah Kang Hanso pada Mihe. Yumihe yang mendengar itu dia terkejut. Sembari menyalakan api dia bergumam, jangan lemah, oke? Aku bisa melakukannya. Yumehe pun melemparkan botol tersebut tepat ke arah salah satu mermaid darat. Itu langsung membakar mermaid tersebut. Aku berhasil, ucap Yumehe. Kang Hanso pun berkata, sisanya akan menyerang. Hati-hati, jangan sampai racun pelumpuh yang mereka ludahkan mengenaimu. Setelahnya Kang Hanso berlari untuk menghabisi para mermaid itu. Taisung yang melihat Kang Hanso mengalahkan para mermaid tersebut dia bergumam, bajingan itu mengambil semua ronnya lagi. Aku tidak boleh terus tertinggal. Namun ada satu mermaid yang menerjang ke arahnya yang membuatnya terkejut karena tidak dapat bereaksi. Namun setelahnya dia dapat menenangkan dirinya dan menebas mermaid tersebut. Ah, menjauh dariku. Dasar belatong sialan. Sialan, aku hampir malas. Setelah membereskan mermaid tersebut, Taisung memandangi pisau di tangannya dan berkata, ah, benda ini bekerja dengan baik. Kang Hanso yang melihat itu dia berkata,
Racun yang aku berikan sebanding dengan rankan. Lalu Taisung bergumam, dengan ini aku bisa segera menyamai bajingan itu. Di tengah kobaran api, mereka terus menerjang dan menebas para mermaid. Kang Hanso bergumam, seperti dugaanku. Dalam pertarungan melawan racun pelumpuh yang mudah terbakar, membawa bom api adalah pilihan tepat. Pisaunya sudah menumpul, tapi bukan masalah. Karena ini pula aku sudah menyiapkan racun. Terlihat Taisung yang sangat puas setelah menghabisi para mermaid di dekatnya. Dia pun tersenyum saat melihat Ran di sampingnya. Dia bergumam seraya mengulurkan tangannya untuk mengambil Ran tersebut. Semua Ran ini akan jadi milikku. Namun tiba-tiba salah satu mermaid meludahkan asam di mulutnya. Itu mengenai kaki Taisung yang membuat jeritan kesakitan terdengar. Terlihat salah satu kaki Taisung yang terkena cairan asam dari mermaid sebelumnya. Sial, semuanya melihat. Ini memalukan. Tidak berselang lama, beberapa mermaid merangkak ke arah Taisung dengan wajahnya yang menyeramkan. Dan juga di belakang para mermaid itu banyak mata yang menatap dari kegelapan. Taisung yang melihat dia sudah terpojok hanya bisa berteriak, "Sialan, para bajingan ini menjauh dariku. Dapat bantu aku." Yomehe menoleh. Setelahnya dia mengecek tasnya. Namun dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena bom apinya sudah habis. Lalu dia meminta Sang Jin untuk bertukar tempat dengannya. Sang Jin pun menyetujuinya dan menyuruhnya menunggu sebentar. Setelahnya mereka pun bertukar tempat. Sang Jin berusaha keras menyalakan api tersebut. "Menyalalah, tolong." Setelah koreknya menyala dan belum sempat membakar sumbu kain di botol, ada salah satu mermaid yang mengejutkannya yang tepat berada di depannya. Dia pun berkata, "Selesai." Karena terkejut, dia pun tidak sengaja melemparkan botol tersebut yang membuatnya terjatuh dan pecah. Taisung yang melihat itu dia terkejut dan mengutuk keras Sang Jin. "Dasar dongo, aku menyuruhmu melemparkan bom apinya, bukan malah mengacaukannya." Sang Jin dia hanya bisa menutup matanya. Di saat itu juga, Kang Hanso datang dan langsung menebas mermaid tersebut. Setelah mermaid itu mati dengan terbelah, Kang Hanso berkata, "Tenanglah dan cukup ikuti rencananya. Dengan begitu, maka tidak akan ada masalah. Istirahatlah dan ambil rannya." Mereka pun menghela napas. Kupikir aku akan mati. Mungkin berkat skillnya, tapi aku sudah sembuh. Kang Hanso pun menoleh. "Jika kau meningkatkan stamina dan istirahat, kau akan pulih lebih cepat. Kemari dan ambil rannya." Taisung dia berdiri dengan bergumam, "Cuma segitu yang aku dapat. Dasar bajingan perhitungan." Dia begitu ketat dalam membaginya. Dia pun melirik ke arah Sang Jin. "Jika aku juga mengambil ran miliknya." Dia pun tersenyum kejam dan berkata, "Oi, Choi Sang Jin, apa sudah jadi tradisi di keluargamu untuk tidak punya hati nurani?" Sang Jin bertanya, "Apa yang kau?" Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, lehernya lebih dulu dicekik oleh Taisung. Taisung berkata dengan senyum dan niat membunuh. "Sang Jin." Di sisi Sang Jin dia hanya bisa menggertakkan giginya. Dia tak bisa melawan. "Woi, dasar tolol. Kau bahkan tidak bisa melemparkan bom api. Apa kau lupa aku hampir mati karenamu barusan? Itu karena kau..." Yumehe pun berteriak untuk menghentikan apa yang Taisung lakukan. "Bajingan, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan dia. Kalau begini, dia bisa mati." Dikarenakan Yumehe yang menghentikannya, Taisung pun melemparkan Sang Jin. "Kau beruntung brengsek. Mulai sekarang, perhatikan baik-baik dan buat penilaian yang benar. Beberapa waktu yang lalu kau merangkak dengan kepala menunduk. Kelihatannya kau sudah melupakan tempatmu. Ikuti saja yang lainnya. Selama sisa hidupmu seperti ayahmu dan jangan bertingkah. Aku akan mengambil ini untuk diriku."
Setelah perkataannya selesai, senjata Kang Hanso tertancap tepat di hadapannya saat dia ingin mengambil ran milik Sang Jin. Ah, apa-apaan ini? Ran itu bukan bagianmu. Taisung pun memprotes. Kau memberikan rannya untuk gelandangan sialan ini. Bukankah kau tahu itu sama saja membuangnya ke tempat sampah? Apa yang dilakukan bajingan ini? Ayolah, ronnya bisa kita bagi dua. Sejujurnya kita akan baik-baik saja tanpa dia, bukan? Apa aku salah? Pembagiannya harus adil. Kau tidak boleh mengacaukan mata pencaharian seseorang. Taisung yang mendengar itu dia pun berbalik dengan marah. Mata pencaharian? Omong kosong. Jangan menyesalinya nanti. Kang Hanso pun mengingatkan Sang Jin. Lebih baik kau mengawasi bagianmu sendiri. Setelahnya Sang Jin mengumpulkan ran yang menjadi haknya untuk disimpan di sisi Kang Hanso. Dia pun berlalu pergi. Yumehe memandangi Kang Hanso yang lewat di depannya. Setelahnya dia pun menghampiri Kang Hanso. Hei Hanso, kau tidak kesal karena kami kan? Dengan situasi seperti ini, aku baru tahu bahwa melihat perkelahian pasti membuatmu frustasi. Ini sudah cukup bagus untukku. Aku tidak akan mengeluh tentang sesuatu yang tidak kau kuasai. Yumehe pun merespon. Artinya, kau akan berkeliaran dengan kami sampai akhir kan? Hanya saja, Hanso, kau bertingkah seperti kau akan pergi kapan saja. Hanso pun menjawab, terserah pada kalian untuk mengikutiku. Kalian semua melakukannya dengan cukup baik, jadi jangan khawatir. Setelah beberapa saat, terlihat Kang Hanso yang sendirian berjalan. Dia bergumam, sebagian besar ran stamina dan strength sudah dijatuhkan. Kurasa karakteristik organisme tidak bisa diabaikannya. Bukan hal buruk karena saat ini strength dan stamina itu penting. Dan kebetulan merupakan stat yang kubutuhkan. Hanya satu lagi. Tidak lama setelahnya, asisten Pairi muncul di hadapan Kang Hanso. Jumlah stat stamina dan strengthmu melampaui 50. Lalu terlihat pemberitahuan sistem muncul. Pencapaian pertama telah tercapai. Melanjutkan perkataan asisten Pairi. Selamat, telah menjadi traveler pertama. Salah satu kelompok Kang Hanso pun berkata, "Hadeh, kenapa makhluk itu muncul di sini? Dari mana asalnya?" Kang Hanso dia tersenyum dan bergumam, "Aku mendapatkannya." Asisten Pairi kembali melanjutkan, "Oh, bukankah kau traveler yang mengangkat tangannya kapan hari? Aku penasaran siapa yang maju secepat ini. Kurasa penilaianku tidak salah. Kami selalu menyukai orang yang berusaha. Jadi bagi traveler yang paling aktif, aku ingin memberikan hadiah kecil. Kau penasaran apa itu kan? Aku beritahu tidak ya?" Kang Hanso yang mendengar itu dia merespon dengan santai. "Katakan." Di saat itu juga Yumehe menghampiri dengan gugup. "Bukankah itu tidak adil?" Dia berbicara dengan sedikit gemeteran. "Sejak awal, stat fisik kami berbeda." Asisten Pairi merespon, "Kau tidak perlu setakut itu. Karena begitu kita mulai, kita tidak akan saling menyentuh. Kami tidak membunuhmu hanya karena kami tidak menyukaimu." Lalu dia berbisik pada Yumehe, "Tapi pasti ada pengecualian bukan? Dan kau juga bisa jadi salah satunya." Yumehe dia terdiam. Di sisi asisten Pairi dia berkata kembali, "Tentu saja aku hanya bercanda. Aku tidak pernah bosan melakukannya." Setelahnya dia tertawa terbahak-bahak. Lalu kembali melanjutkan, "Apa itu? Tidak adil? Ya kah? Ayolah, kau harusnya lebih tahu. Kau memiliki aspek superior yang tak tertandingi dibandingkan dengan yang lain bukan? Kau tidak bisa menyingkirkannya. Hanya untuk menjadi setara dengan orang lain. Hidup selalu tidak adil." Setelah berbicara dengan Yumehe, asisten Pairi kembali menghampiri Kang Hanso. "Aku buang-buang waktu membicarakan hal yang tidak berguna. Sekarang saatnya memberimu hadiah." Kang Hanso yang mendengar itu dia bergumam, "Aku sudah tahu apa hadiahnya." Melanjutkan perkataan asisten Pairi,
Hadiah karena telah melampaui jumlah tertentu atas kombinasi stat adalah 3 run pilihanmu. Run mana yang kau inginkan? Dexterity? Apa sensei? Bagaimana kalau run healing? Meskipun bisa habis, runnya bisa memulihkan lubang di perutmu dan bisa mengobati sebagian besar racun. Ini pada dasarnya sama dengan memiliki nyawa tambahan. Namun Kang Hanso tahu kekurangan run tersebut. Itu tidak berguna saat anggota tubuh terkoyak. Taisung, Sang Jin dan Yumehe yang mendengar penjelasan asisten Pairi mereka terkejut. Run healing? Artinya kau bisa hidup melewati bahaya setidaknya sekali. Kang Hanso berkata, mungkinkah? Di sisi 3 orang tersebut, mereka memiliki satu pemikiran yang sama dan juga harapan. Jika ada yang berjalan tidak sesuai rencana, dia mungkin menggunakan setidaknya satu untukku, bukan? Melanjutkan perkataan Kang Hanso, dia pun bertanya, ada ran yang kebal terhadap sihir? Asisten Pairi dia terkejut. Lalu dia menjawab, tentu saja ada. Di sisi 3 orang tersebut, mereka kecewa. Dia tidak peduli sama sekali ya. Apa itu berarti trik di tingkat ini tidak masalah? Kang Hanso dia bergumam, run healing itu bagus, tapi sihir dan imunitas fisik sulit didapatkan di dalam tutorial. Kecuali jika kau adalah kasus khusus seperti Kang Tai, di mana dia hanya memungutnya dengan tidak sengaja. Meningkatkan staminamu hanya mempengaruhi kecepatan aktivitas dan pemulihanmu. Sementara fisik dan ketahanan sihir adalah pertahanan atau kekebalan yang lebih mendasar. Aku bisa mengimbangi serangan fisik sampai batas tertentu dengan pengalaman. Namun serangan sihir berbeda. Ini harusnya cukup untuk mencegah kematian mendadak, kan? Setelah selesai dengan urusannya, asisten Pairi ingin pergi. Sekarang karena aku telah menyelesaikan bagianku, aku akan pergi. Dan aku juga mengandalkanmu. Jadi lakukan yang terbaik di masa depan, Opa tampan. Mereka yang mendengar itu sangat terkejut. Opa? Iya cewek? Lalu Kang Hanso mengajak mereka untuk bergerak. Melihat ekspresi mereka, Kang Hanso bertanya, ada apa dengan ekspresi kalian? Tidak, bukan apa-apa. Waktu terus berjalan. Mereka kembali berburu dan mengumpulkan ran. Ini lebih mudah daripada sebelumnya, ucap Yumehe. Yumehe kembali memperhatikan apa yang dilakukan Kang Hanso. Dia membuat sesuatu lagi. Pasti racun juga ya. Dia pun berpikir. Tapi gerakan Hanso terlihat sama seperti sebelumnya. Yumehe pun bertanya pada Kang Hanso. Kau mendapatkan ran yang sangat banyak. Tapi kenapa kecepatanmu masih sama? Kang Hanso yang mendengar itu dia bergumam. Dia punya mata yang tajam. Lalu menjelaskan penyebabnya karena ini. Seraya menunjukkan pergelangan tangannya. Yumehe yang tidak mengerti dia bertanya, apa itu? Kang Hanso pun menjelaskan, kau bisa mengumpulkan ran seperti ini. Rentangkan tanganmu sambil memikirkan tentang koleksi ron. Wah, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Kang Hanso kembali menjawab, dengan kekuatan superku. Yumehe yang sudah terbiasa dengan itu dia berkata, haruskah aku mencobanya sekali? Tidak ada gunanya meniruku, ucap Kang Hanso. Tapi kenapa? Tanya Yumehe kembali. Pertama, itu memperlambat perburuan. Jadi pada dasarnya kau tidak bisa menyimpan banyak ran. Kedua, rannya tidak akan berguna jika aku mati. Ran yang aku kumpulkan dengan cara ini semua akan jatuh jika aku mati. Sang Jin yang mendengar itu dia bertanya, lalu kenapa kau mengumpulkannya? Kang Hanso pun menjawab, agar aku bisa menukarnya nanti. Dia pun bergumam, meskipun saat ini sulit terjadi, begitu beberapa aturan didirikan, mereka bisa digunakan sebagai pengganti uang di zona tutorial. Lalu Kang Hanso melanjutkan perkataannya, kalian tidak bisa melakukannya. Ambil saja satu persatu. Taisong yang mendengar itu dia tidak puas. Hanya karena kami mendengarkanmu, kau berani meremehkan kami. Kenapa aku tidak bisa melakukan apa yang kau bisa? Kang Hanso dia menoleh. Hah, orang-orang ini
tidak mengetahui tempat mereka. Mereka akan sadar begitu mereka jatuh dan dikutuk. Sebelum itu, kami sedang melakukan perombakan. Kang Hanso pun berkata, dengarkan baik-baik. Entah kau mengikuti atau mengumpulkan ran, lakukan apa yang kau inginkan. Aku tidak peduli. Tapi sebagai gantinya, aku ingin kalian mendengarkanku saat ini. Serahkan senjata kalian padaku.